Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kuati, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, bidang studi biologi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Kali ini saya akan memaparkan hasil best practice yang telah saya lakukan pada kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Pada penyusunan best practice ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing, yaitu Dr. Saleh Hidayat, dan guru pamong Bapak Sugio. Pelaksanaan aksi PPL 1 dan PPL 2 telah saya laksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 dan 9 Januari 2023, bertempat di SMA Negeri 2 Banyuasin 2. Saya melaksanakan PPL ini bersama peserta didik kelas 12 MIPA. Tujuan yang ingin dicapai pada aksi PPL 1 dan PPL 2 yaitu meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep peserta didik pada pembelajaran biologi melalui penerapan model pembelajaran problem based learning di kelas 12 MIPA. Oke, pada awal kegiatan PPG, saya telah melaksanakan kegiatan identifikasi masalah pembelajaran yang saya temui di lingkungan pendidikan tempat saya mengabdi, yaitu di SMA Negeri 2 Banyuasin 2 pada kegiatan pendalaman materi. Kemudian lebih spesifik, saya mengangkat masalah yang saya temui di kelas yang saya ampu, yaitu pada mata pelajaran biologi di kelas 12 MIPA. Masalah tersebut yaitu masalah yang telah saya tuangkan pada tujuan yang ingin dicapai. Apa sih yang menjadi latar belakang masalah tersebut? Yang pertama ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, banyaknya istilah baru pada materi tentang materi genetik dan pembelahan sel yang umumnya tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut menyebabkan peserta didik mudah menyerah dalam belajar. Nah, kemudian kajian pada materi tentang materi genetik dan pembelahan sel tersebut merupakan hal yang sangat abstrak, karena sudah berbicara tentang sesuatu yang berada di dalam sel dan berbicara juga tentang sel itu sendiri. Nah, kemudian ditambah lagi kurangnya pemanfaatan teknologi oleh guru dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi monoton. Jadi dulu guru belum memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dalam proses pembelajaran, misalnya dengan menggunakan tayangan video ataupun gambar-gambar yang bisa diamati bersama, namun hanya mengandalkan gambar-gambar ataupun sajian materi yang ada pada buku. Kemudian yang keempat, guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Seperti kita tahu, peserta didik dalam satu kelas tentunya memiliki gaya belajar yang beragam. Nah, dengan penerapan model pembelajaran yang inovatif, harapannya mampu memfasilitasi gaya belajar peserta didik, namun hal tersebut belum dilakukan oleh guru. Nah, yang kelima, pengelolaan kelas dan teknik bertanya guru pada saat proses pembelajaran juga belum maksimal. Biasanya guru hanya melakukan proses tanya jawab dengan tidak melemparkan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab lebih banyak lagi. Jadi terkadang hanya dijawab oleh satu peserta didik kemudian selesai. Nah, kelima hal tersebut yang ditinjau dari karakteristik materi, kemudian dari guru, itulah yang menjadi latar belakang mengapa keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran rendah dan berakibat pada pemahaman konsep yang tidak baik. Oke, untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai, saya tentunya harus melewati beberapa tantangan. Yang pertama yaitu sulitnya merubah paradigma yang telah tertanam pada diri peserta didik tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kelangsungan hidup. Jadi kebanyakan peserta didik merasa bahwasanya ilmu pengetahuan itu tidak terlalu penting, sehingga dalam kegiatan pembelajaran kurang serius. Kemudian yang kedua, ada juga peserta didik yang pembawaannya itu merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya. Padahal sebenarnya mereka mampu, namun kepercayaan dirinya kurang sehingga cenderung memilih untuk pasif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah persebaran jaringan sinyal yang tidak merata. Jaringan sinyal tersebut ada di daerah Karanggung Ilir namun tidak merata, sehingga
kegiatan pembelajaran tidak bisa memanfaatkan teknologi yang berkaitan dengan jaringan sinyal secara langsung. Misalnya kita memberikan tugas untuk mencari referensi di internet, maka itu akan ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan. Kemudian fasilitas di sekolah yang berkaitan dengan teknologi, pemanfaatan teknologi, misalnya LCD projector, itu jumlahnya terbatas. Ada namun jumlahnya terbatas sehingga terkadang guru menjadi tidak bersemangat untuk merencanakan pembelajaran yang menggunakan IT. Kemudian yang kelima, perlunya perencanaan dan persiapan yang matang bagi guru untuk dapat menerapkan pembelajaran yang baik. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik perlu waktu dan perencanaan yang cukup matang, mulai dari proses penyusunan RPP dan perangkat-perangkatnya. Nah, kemudian yang terakhir, kemampuan pengelolaan kelas guru dalam proses pembelajaran, teknik bertanya, dan intonasi berbicara dalam kegiatan pembelajaran masih kurang baik, sehingga guru harus meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan kelas, teknik bertanya, dan menyesuaikan intonasi berbicara sesuai dengan keadaan-keadaan yang dibutuhkan. Langkah-langkah aksi yang saya lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, saya selalu memberikan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan hidup, agar peserta didik bersemangat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Biasanya saya lakukan di awal pembelajaran ataupun di bagian-bagian tertentu dalam proses pembelajaran yang berkaitan langsung pada kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya dengan cara meningkatkan kemampuan pengelolaan kelas, teknik bertanya, dan memfasilitasi peserta didik untuk menggali kemampuannya. Jadi saya akan mendorong siswa-siswa yang saya lihat kurang percaya diri untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pemahamannya, supaya mereka lebih berani dan lebih percaya diri, karena saya yakin mereka memiliki kemampuan yang baik. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan dalam kegiatan pembelajaran dan menarik perhatian peserta didik, saya memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Misalnya menggunakan video atau gambar-gambar yang jelas, kemudian saya kemas dalam PowerPoint yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, itu memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Jadi meskipun jumlah LCD projector ataupun fasilitas yang lain itu terbatas, maka saya tetap mempersiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kendala yang di luar kapasitas saya, maka itu menjadi menjadi tantangan bagi saya untuk tetap menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Yang kelima, saya berusaha untuk memfasilitasi gaya belajar peserta didik yang beragam. Di sini dengan cara menerapkan model pembelajaran problem based learning. Dilihat dari sintak yang ada pada PBL, misalnya ada kegiatan penyelidikan, penyampaian hasil karya, evaluasi. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda akan lebih terfasilitasi. Mereka yang lebih suka membaca, berbicara, ataupun yang lain-lain akan mereka manfaatkan sesuai dengan gaya mereka. Mungkin yang kurang percaya diri dalam berbicara, mereka akan maksimal dalam mencari ataupun berdiskusi di dalam kelompok kecil. Nah, kemudian yang keenam, saya merencanakan pembelajaran dengan matang, dimulai dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat media berbasis IT, menyusun LKPD yang menarik, membuat bahan ajar, dan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dalam proses pembelajaran. Setelah selesai melaksanakan PPL aksi 1 dan 2, saya melakukan refleksi secara menyeluruh. Nah, dari aksi yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran PBL efektif untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman konsep peserta didik pada pembelajaran biologi. Hal ini dapat dilihat dari adanya aktivitas yang dilakukan oleh
peserta didik selama proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun yang berimbas pada pemahaman konsep yang baik. Keaktifan peserta didik tersebut dapat dilihat dari kegiatan yang mereka lakukan selama proses pembelajaran. Jika dibandingkan antara PPL 1 dan PPL 2, terjadi peningkatan beberapa aspek pada kegiatan PPL 2 setelah mendapatkan bimbingan dari dosen dan guru pamong serta komentar dari teman-teman rekan mahasiswa pada refleksi kegiatan PPL 1. Aspek yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan kelas oleh guru mengalami peningkatan. Kemudian kemampuan teknik bertanya oleh guru juga mengalami peningkatan. Kalau pada PPL 1 pertanyaan dari siswa lain itu hanya dijawab oleh 1 atau 2 siswa, sedangkan pada PPL 2 guru menyebarkan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan jawaban atau pendapatnya terhadap masalah yang sedang dibahas. Kemudian kemampuan peserta didik dalam presentasi juga meningkat. Kalau pada PPL 1 peserta didik melakukan presentasi dengan banyak membaca pada buku atau terpaku pada buku, sedangkan pada PPL 2 peserta didik sudah mampu melakukan presentasi menggunakan kalimat sendiri. Kemudian kemampuan peserta didik dalam menyusun kalimat tanya juga mengalami peningkatan. Kalimat tanya sudah sampai pada level C3 dan C4 pada PPL 2. Kemudian peserta didik dalam menjawab permasalahan yang sedang dibahas juga mengalami peningkatan. Mereka bisa atau mampu mengungkapkan pemahamannya atau pendapatnya dengan menggunakan kalimat sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu rasa percaya diri pada peserta didik terlihat meningkat. Mereka mengajukan diri ketika dimintai jawaban tanpa menunggu harus ditunjuk oleh guru. Dampak dari aksi PPL 1 dan PPL 2 pada kegiatan PPG tentunya berdampak langsung bagi guru dan peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran. Saya sebagai guru melalui serangkaian kegiatan yang ada pada PPG, saya termotivasi untuk terus berusaha meningkatkan kemampuannya sebagai pendidik di berbagai aspek, mengingat tanggung jawab yang sangat besar yang ada pada guru untuk mendidik anak-anak didiknya menjadi generasi yang lebih baik. Maka saya sebagai guru harus meningkatkan kemampuan saya di berbagai aspek, misalnya pada pengelolaan kelas, kemampuan teknik bertanya, menyajikan ataupun memanfaatkan teknologi untuk menyajikan pembelajaran dengan lebih menarik dan maksimal. Kemudian bagi peserta didik, setelah mengikuti kegiatan PPL ini, mereka terlebih termotivasi untuk mengeksplorasi kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran. Misalnya mengeksplorasi kemampuan berbicaranya dengan melakukan presentasi, kemampuan berpikir kritisnya ketika membahas suatu masalah atau pertanyaan yang diajukan oleh temannya, berusaha menjawab dan mengklarifikasi apabila ada hal-hal yang menurutnya kurang tepat. Demikian best practice yang telah saya susun, semoga bermanfaat.